Soal prakom yang kedua. Jika komputer mengalami kode blue screen bertuliskan data bus error, maka komputer tersebut mengalami masalah pada A. Hard drive, B. Memori sistem, C. Kartu grafis, D. Sistem operasi, E. Registry. Oke, ini adalah soal materi infrastruktur IT ya, pada topik troubleshooting komputer. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B, memori sistem. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, teman-teman bisa masuk ke halaman microsoft.com. Di situ nanti teman-teman mencari kode error pada sistem operasi Windows. Di sini sudah tampil pemeriksaan bug 0x2E data bus error. Nah, pemeriksaan bug data bus error memiliki nilai 0x000 sebanyak 6 kali ya, 2E. Ini biasanya menunjukkan bahwa kesalahan paritas dalam memori sistem telah terdeteksi. Nah, di sini ada parameter data bus error. Ini ada angka 1 sampai 4. Angka 1 ini menunjukkan alamat virtual yang menyebabkan kesalahan. Nomor 2, alamat fisik yang menyebabkan kesalahan. Angka 3, register status prosesor. Angka 4, fault instruksi register. Nah, penyebab dari data bus error sendiri ini lebih detailnya. Kesalahan ini hampir selalu disebabkan oleh masalah perangkat keras, masalah konfigurasi, perangkat keras yang rusak, atau perangkat keras yang tidak kompatibel. Masalah perangkat keras paling umum yang dapat menyebabkan kesalahan ini adalah RAM rusak, kesalahan cache RAM level 2 atau L2, atau kesalahan RAM video. Kerusakan hard disk juga dapat menyebabkan kesalahan ini. Pemeriksaan bug ini juga dapat disebabkan saat driver perangkat mencoba mengakses alamat dalam rentang 0x8x6 kali yang tidak ada, dengan kata lain yang tidak memiliki pemetaan alamat fisik. Nah, dari keterangan yang ada di halaman microsoft.com ini sudah jelas ya. Ini menunjukkan kesalahan paritas dalam memori sistem telah terdeteksi. Adapun penjelasan lebih lanjutnya memang ada kesalahan juga dari perangkat kerasnya seperti RAM, kemudian RAM pada kartu grafis dan hard disk. Itu juga menyebabkan kesalahan data bus error. Namun secara umum ini adalah masalah memori sistem. Kemudian solusi untuk mengatasi masalah ini adalah jika perangkat keras baru saja ditambahkan ke sistem, hapus untuk melihat apakah ada kesalahan lagi. Jika perangkat keras yang ada gagal, lepaskan atau ganti komponen yang rusak. Anda harus menjalankan diagnostik perangkat keras yang disediakan oleh pabrikan sistem untuk menentukan komponen perangkat keras mana yang gagal. Untuk perincian tentang prosedur ini, lihat manual pemilik untuk komputer Anda. Periksa apakah semua kartu adaptor di komputer terpasang dengan benar. Gunakan penghapus tinta atau perawatan kontak listrik tersedia di toko peralatan elektronik untuk memastikan kontak kartu adaptor bersih. Jika masalah terjadi pada sistem yang baru diinstal, periksa ketersediaan pembaruan untuk BIOS, pengontrol SCSI, atau kartu jaringan. Pembaruan semacam ini biasanya tersedia di situs web atau sistem papan buletin BBS dari produsen perangkat keras. Jika kesalahan terjadi karena menginstal driver perangkat baru atau
yang diperbarui, driver tersebut harus dihapus atau diganti. Jika dalam keadaan ini kesalahan terjadi selama pengaktifan dan partisi sistem diformat dengan NTFS, Anda mungkin dapat menggunakan save mode untuk mengganti nama atau menghapus pengandar yang rusak. Jika driver digunakan sebagai bagian dari proses startup sistem dalam save mode, Anda harus memulai komputer menggunakan konsol pemulihan untuk mengakses file. Untuk pesan kesalahan tambahan yang mungkin membantu menentukan perangkat atau driver yang menyebabkan kesalahan, periksa sistem log di Event Viewer. Menonaktifkan caching memori atau bayangan di BIOS juga dapat mengatasi kesalahan ini. Selain itu, periksa sistem dari virus menggunakan perangkat lunak pemindai virus komersial terbaru yang memeriksa master boot record dari hard disk. Semua sistem file Windows dapat terinfeksi oleh virus. Mengatasi masalah korup hard disk, jalankan chkdsk/f/r pada partisi sistem. Anda harus memulai ulang sistem sebelum pemindai disk dimulai. Jika Anda tidak dapat memulai sistem karena kesalahan, gunakan konsol pemulihan dan jalankan chkdsk/r. Nah, peringatan, jika partisi sistem Anda diformat dengan sistem file table alokasi file atau FAT, nama file panjang yang digunakan oleh Windows dapat rusak jika scan disk atau alat hard disk menggunakan Microsoft MS-DOS lainnya digunakan untuk memverifikasi integritas hard disk Anda dari MS-DOS. Selalu gunakan versi chkdsk yang cocok dengan versi Windows aja. Nah, inilah solusi jika terjadi masalah pada data bus error. Nah, di website Microsoft ini sudah banyak sekali ya bug-bugnya ini, mulai dari kuota underflow, file system, FAT file system, NTFS file system, NPFS file system, CDFS file system, dan di sini sampai banyak sekali ya pemeriksaannya. Nah, mungkin nanti teman-teman jika belajar ini sebaiknya teman-teman yang sering muncul dialami komputer ketika blue screen mungkin juga akan keluar di soal-soal berikutnya. Kamu sedang mencari soal-soal Prakom, jangan lupa klik subscribe channel ini ya, dan aktifkan loncengnya biar kalian mendapatkan update terbaru soal-soal Prakom berikutnya. Kalian juga bisa request soal-soal Prakom lainnya dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Oke, saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia.